Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Saya Rian Daru Arif Pratista, NIM 23040674069 dari kelas 2023B. Dalam mata kuliah kepemimpinan, di sini saya akan mempresentasikan tokoh publik seorang pemimpin, yaitu kepemimpinan Abdullah Azwar Anas dalam membangun Banyuwangi. Sekilas profil tentang Abdullah Azwar Anas. Pria kelahiran Banyuwangi 6 Agustus 1973. Memiliki riwayat pendidikan. Yang pertama pendidikan dasar, sekolah dasar di MI Karangdoro, Tegal Sari pada tahun 1980. 3 tahun kemudian ia pindah ke MI Kebonrejo Genteng, Banyuwangi hingga lulus. Lalu ia melanjutkan pendidikannya pada sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Genteng. Setahun kemudian ia pindah ke SMP Negeri 1 Banyuwangi hingga lulus, dan kebetulan itu adalah SMP saya. Lalu melanjutkan SMA-nya di SMA Negeri 1 Jember, Jawa Timur. Ia melanjutkan kuliahnya, melanjutkan di perguruan tinggi, tepatnya di Fakultas Teknologi Pendidikan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan atau IKIP Jakarta, dan juga Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Magister di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. Ya. Azwar juga mendapat penghargaan sebagai mahasiswa berprestasi tahun 1995 dari Rektor Universitas Indonesia. Abdullah Azwar Anas lahir dari seorang kiai besar yang bernama Kiai Ahmad Musayyidi Munakib. Abdullah Azwar Anas profesinya diawali dengan menjadi seorang reporter radio Personalia FM di Jember dan Jakarta pada tahun 1990 hingga 1992, juga aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Berbicara awal karir Abdullah Azwar Anas, ia pertama berprofesi yang dia geluti adalah reporter, yakni di radio Personalia FM di Jember dan Jakarta pada tahun 1990 hingga 1992. Memang saya ketahui beliau adalah sosok pemimpin yang berkomunikasi dengan sangat baik. Untuk kiprah politiknya, dia diawali lewat PKB dan sukses mengantarkan ke kursi DPR RI periode 2004 hingga 2009. Selanjutnya Azwar Anas memilih meneruskan karir politik di kampung halamannya sendiri, yaitu di Banyuwangi, dan kebetulan saya orang asli Banyuwangi. Bersama Bapak Yusuf Widiatmoko, Azwar Anas berhasil menjadi bupati Banyuwangi 2 periode, 2010 hingga 2015 dan 2016 hingga 2021 lewat partai politik PDIP. Abdullah Azwar Anas dalam memimpin Banyuwangi sejak tahun 2010, Kabupaten Banyuwangi berkembang cukup pesat. Pesatnya pembangunan daerah di ujung timur Pulau Jawa disebabkan banyaknya inovasi di bawah kepemimpinan Bupati Abdullah Azwar Anas. Pembangunan baik fisik maupun non fisik dirasakan sangat baik oleh masyarakat. Salah satunya saya sendiri. Salah satu pembangunan non fisik yang paling menonjol adalah inovasi pemikiran beliau dalam mempopulerkan pariwisata di Kabupaten Banyuwangi di kancah nasional dan sektor pelayanan publik, bahkan internasional. Dalam sektor administrasi publik, inovasi pelayanan publik yang mampu memberikan kemudahan bagi masyarakat. Salah satunya penggunaan teknologi digital dalam pengurusan administrasi publik. Dari keberhasilan membuat berbagai inovasi sektor publik, di tahun 2018 Kabupaten Banyuwangi mendapat penghargaan sebagai kabupaten terinovatif se-Indonesia dalam kompetisi Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia atau Kemendagri. Azwar Anas pun sukses membawa Banyuwangi menjadi kabupaten pertama yang meraih nilai A pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintahan atau SAKIP. Dari sisi lain, Banyuwangi
didapuk menjadi kabupaten terbaik layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE yang sekarang dikencar-kencarkan oleh pemerintah pusat oleh Kemen Pan RB pada tahun 2019. Bahkan Banyuwangi pernah menggulir sejarah tingkat internasional, yaitu juara United Nations World Tourism Organization UNWTO untuk kategori kebijakan publik bidang pariwisata terbaik di dunia. Untuk gaya kepemimpinan Abdullah Azwar Anas, menurut saya beliau adalah seorang kepemimpinan yang memiliki gaya visioner satu, yang dimana visioner adalah kepemimpinan yang selalu mengedepankan visinya untuk memotivasi bawahannya untuk selalu berpikir inovatif dan selalu berpikir out of the box, yang merupakan itu adalah salah satu contoh untuk menunjang pembangunan dalam Banyuwangi tersebut. Yang kedua adalah kepemimpinan demokratis, ya dimana kepemimpinan demokratis yaitu selalu mengedepankan bawahan sebagai makhluk yang mulia gitu, berusaha untuk mensinkronisasikan kepentingan dan tujuan organisasi, yang dimana kebebasan pendapat, kritik, saran dari bawahannya selalu dikedepankan. Yang ketiga adalah kepemimpinan Lies of Fire, yang dimana itu kepemimpinan yang diberikan oleh beliau, yaitu memberikan orang lain mengambil keputusan. Misalkan bawahannya kepala dinas untuk mengambil keputusan yang urgent gitu. Yang keempat yaitu kepemimpinan transformasional. Nah, ini adalah salah satu bentuk gaya kepemimpinan beliau yang sangat menonjol gitu. Kepemimpinan transformasional yaitu kepemimpinan yang selalu menginspirasi pengikutnya demi tujuan organisasinya gitu. Beliau adalah pemimpin yang selalu yang menginspirasi banyak orang gitu. Salah satunya dicontoh oleh daerah-daerah lain, dan Banyuwangi selalu sebagai kota atau kabupaten pilihan contohan yang dibuat studi banding gitu. Yang kelima adalah kepemimpinan transaksional, yang dimana kepemimpinan itu kepemimpinan transaksi untuk memotivasi bawahannya. Misalkan kepemimpinan beliau ini adalah selalu memberikan reward kepada bawahannya, kepada bawahannya yang selalu mengerjakan kinerja yang baik dan memberikan hukuman bagi bawahan yang melakukan pelanggaran aturan. Seorang pemimpin pada dasarnya lahir dalam kehidupan antar pemerintah dan masyarakat dalam suatu negara, dan pembahasannya akan terus ada karena bersifat berkepanjangan tanpa dihapus zaman. Untuk gaya kepemimpinan Azwar Anas ini menurut saya lebih menonjol gaya transformasional, di mana Abdullah Azwar Anas ini dalam memimpin sebagai Bupati Banyuwangi menggunakan gaya transformasional yang menjadikan salah satu perkembangan Kabupaten Banyuwangi menjadi lebih pesat. Untuk implementasinya di gaya kepemimpinan transformasional yaitu Abdullah Azwar Anas, dan terbukti bahwa beliau telah memberdayakan para bawahannya untuk bekerja secara efektif dan membangun dengan membangun komitmen terhadap nilai-nilai baru, mengembangkan keterampilan dan keyakinannya, serta menciptakan suasana yang kondusif bagi perkembangan inovasi dan kreativitas. Ia selalu memberikan motivasi, memberikan arahan kepada bawahannya untuk selalu berpikir out of the box dan selalu berinovasi untuk salah satu tujuan organisasinya. Dari kepemimpinan Abdullah Azwar Anas,
Yang pertama ada Great Man Theory. Great Man Theory ini adalah kepemimpinan yang berasal dari genetik secara turun-temurun, mungkin dari orang tuanya. Menurut saya Abdullah Azwar Anas ini masuk dalam Great Man Theory karena ayahanda Abdullah Azwar Anas adalah seorang kiai ternama di Kabupaten Banyuwangi, yang itu bisa merujuk pada Great Man Theory karena ayahanda salah satu penggerak di agama Islam Kabupaten Banyuwangi. Yang kedua ada Trade Theory, di mana kepemimpinan yang menjelaskan efektivitas kepemimpinan yang berfokus pada keunggulan sifat atau karakteristik pemimpin, yakni kepribadian, fisik, kecerdasan, dan kemampuan serta karakteristik sosial. Menurut saya Abdullah Azwar Anas ini termasuk dalam Trade Theory karena ia memiliki kepribadian yang kecerdasannya yang sangat luar biasa, karakteristik sosial kepada masyarakatnya yang luar biasa juga. Yang ketiga ada transaksional. Abdullah Azwar Anas merupakan kepemimpinan transaksional karena ia selalu memberikan reward kepada bawahannya yang bisa sesuai dengan target, dan memberikan hukuman kepada bawahannya yang melakukan pelanggaran dalam kinerjanya. Yang keempat yaitu pelayan. Pemimpin servant leader mempunyai kecenderungan lebih mengutamakan kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi orang-orang yang dipimpinnya di atas dirinya. Menurut saya Azwar Anas merupakan pemimpin yang servant leader karena ia selalu mengedepankan aspirasi masyarakatnya dan selalu mengedepankan kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya. Yang kelima, Abdullah Azwar Anas merupakan pemimpin yang visioner menurut saya. Selalu mengedepankan visinya, selalu berpikir inovatif, selalu berpikir out of the box yang selalu saya bicarakan. Karena itu adalah salah satu strategi untuk membangun Kabupaten Banyuwangi menurut saya gitu. Dan juga yang terakhir, kepemimpinan Abdullah Azwar Anas yaitu pemimpin yang karismatik. Pemimpin karismatik itu memiliki jiwa atau karisma tersendiri yang bisa menarik perhatian orang lain. Salah satunya Azwar Anas memiliki karismatik dengan kecerdasannya, intelektualannya, yang merupakan itu salah satu daya tarik orang-orang yang di daerah lainnya. Untuk model yang secara unggul di Abdullah Azwar Anas merupakan model kepemimpinan transformasional. Menurut Bernard M. Bass memiliki korelasi yang kuat dengan ilmu administrasi publik karena kepemimpinan transformasional melibatkan penggunaan visi, inspirasi, dan pengaruh yang kuat dalam mencapai tujuan organisasi. Sementara itu, ilmu administrasi publik membahas tentang pengelolaan sumber daya publik untuk mencapai tujuan organisasi yang lebih besar. Model kepemimpinan transformasional Bupati Abdullah Azwar Anas dalam memimpin Kabupaten Banyuwangi adalah sebagai berikut, yaitu model kepemimpinan transformasional: 1. Pengaruh ideal. 2. Motivasi yang menginspirasi. 3. Rangsangan intelektual. Dan yang keempat, pertimbangan yang diadopsi. Tentunya seorang pemimpin harus memiliki power, di mana Abdullah Azwar Anas ini memiliki jiwa power yaitu reward power, di mana kekuasaan yang dia miliki datang dari kemampuan yang dia berikan balasan kepada orang lain. Azwar Anas juga memiliki power legitimasi, yang dimana mempunyai wewenang resmi memerintah bawahan untuk mencapai target tujuannya. Pemimpin akan menggunakan power untuk mempengaruhi yang dipimpin.
Jadi, kepemimpinan dari Abdullah Azwar Anas memakan hasil yang sangat signifikan untuk kabupaten yang pernah dipimpinnya, yaitu Banyuwangi. Dengan kepemimpinan transformasionalnya, Banyuwangi menjadi kabupaten tercontoh dalam membangun konsep good governance. Dari pemikiran pemimpin yang visioner dan inovatif dan juga kreatif akan menjadikan kepemimpinan transformasional. Kalau menurut saya sendiri, pemimpin itu harus memiliki akik. Ya, akik dalam hal tersebut bukan lagi cincin, tapi administrasi, komunikasi, informasi, dan koordinasi. Bagaimana dengan administrasi merupakan hal penting karena berkaitan dengan serangkaian aktivitas rutin yang berhubungan dengan pengelolaan data secara sistematis. Administrasi juga merupakan penggerak guna mengevaluasi kegiatan yang dilakukan, dan juga komunikasi yang penting karena dengan komunikasi seseorang dapat mengerti atau memahami satu sama lain selaras dengan tujuannya. Dengan komunikasi akan terjalin hubungan baik dengan siapapun, tergantung pola komunikasi yang dibangun. Komunikasi ini adalah hubungan kontak antar individu dari kelompok. Dan juga informasi. Selain komunikasi, seorang pemimpin harus juga memiliki ilmu informasi, memerlukan informasi yang menyangkut berbagai hal yang akurat dan terpercaya. Seorang pemimpin dapat memberikan informasi kepada pengikutnya. Pada dasarnya, seorang pemimpin adalah seorang yang dapat mempengaruhi pengikutnya. Oleh karena itu, pemimpin harus memiliki power informasi yang kuat. Yang terakhir adalah koordinasi. Dengan koordinasi, pemimpin juga dapat mencegah adanya perasaan terlepas antar berbagai individu dan mencegah adanya penilaian negatif. Dalam koordinasi, pemimpin dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk menyelaraskan